Gempa bumi adalah getaran atau serentetan getaran dari kulit bumi yang bersifat sementara dan menyebar ke segala arah. Kulit bumi bergetar secara kontinu walaupun relatif sangat kecil, sedangkan gempa bumi memiliki waktu awal dan akhir terjadinya sangat jelas. Proses terjadinya gempa bumi. Yang pertama, runtuhnya lubang interior bumi. Yang kedua, terjadinya tabrakan atau impact. Yang ketiga, letusan gunung api. Yang keempat, kegiatan tektonik. Dampak terjadinya gempa bumi, tingkat kekuatan dan dampak atau tingkat kerusakan yang ditimbulkan. 1. Tidak dapat dirasakan orang kecuali dalam keadaan luar biasa. Kedua, terasa oleh orang yang sedang beristirahat atau yang berada di lantai atas gedung bertingkat. Ketiga, terasa di dalam gedung, alat-alat gantung bergoyang, getaran tanah seperti efek truk kecil lewat. Lama getarannya dapat ditaksir dan tidak disadari bahwa itu gempa. Tingkat keempat, alat gantung bergoyang, efek getaran seperti truk besar lewat atau seperti dinding tiba-tiba ditabrak massa besar. Yang kelima, terasa di luar bangunan, arah goncangan dapat ditaksir, bandul jam berhenti berjalan dan berjalan lagi dengan berubah kecepatan. Yang keenam, terasa oleh semua orang, panik, orang tidak bisa berjalan dengan tegak, pohon-pohon terlihat tergoncang. Dan yang ketujuh, orang sulit berdiri, goncangan terasa oleh supir, mobil, parit, dan irigasi rusak. Yang kedelapan, sulit mengemudikan mobil, cabang patah dari pohonnya apabila tidak ada hubungan rumah bergeser dari pondasinya. Yang kesembilan, kepanikan umumnya pondasi rumah rusak, rangka struktur bangunan terpuntir, permukaan tanah retak cukup besar di dekat sungai terjadi letusan air dan lumpur. 10. Bangunan tembok dan pondasinya hancur, bangunan kayu dan jembatannya runtuh, tanggul besar dan rusak berat, rel kereta api sedikit membengkok. 11. Rel kereta api bengkok, pipa saluran rusak berat dan tidak dapat digunakan. 12. Kerusakan hampir menyeluruh, batu besar bergeser, penglihatan kabur. Tips menghadapi gempa bumi. Yang pertama, tetap tenang dan jangan panik. Yang kedua, berlindung di bawah meja, merunduk dan masuk ke dalam, lindungi diri sendiri dengan aman dan berpegangan dengan erat. Yang ketiga, tetap di tempat hingga guncangan berhenti, kemudian berjalan ke tempat yang lebih aman. Yang keempat, jaga jarak terhadap benda-benda yang berpotensi jatuh. Yang kelima, jaga jarak aman dari jendela. Yang keenam, jangan menggunakan eskalator dan lift. Saat keluar dari gedung, keluarlah melalui tangga darurat. Yang ketujuh, segera menuju ke tempat yang terbuka, jauh dari bangunan gedung atau pepohonan besar. Yang kedelapan, menuju ke tempat titik kumpul, tunggu instruksi selanjutnya. Cara meminimalisir dampak gempa bumi. Sebelum terjadi gempa bumi, yang pertama, mengenali apa yang disebut gempa bumi. Yang kedua, memastikan bahwa struktur dan letak rumah Anda dapat terhindar dari bahaya yang disebabkan gempa bumi, longsor, dan lain-lain. Yang ketiga, mengevaluasi dan merenovasi ulang struktur bangunan Anda agar terhindar bahaya gempa bumi. Yang keempat, kenali lingkungan tempat Anda bekerja dan tinggal. Dan yang terakhir, memperhatikan letak pintu, lift, serta tangga darurat apabila terjadi gempa bumi. Sudah mengetahui tempat paling aman untuk berlindung. Terus ada melakukan P3K. Yang pertama, belajar menggunakan APAR, mencatat nomor telepon penting, persiapan rutin pada tempat Anda bekerja dan tinggal, perabotan, lemari, kabinet, dan lain-lain diatur menempel pada dinding, dipaku atau diikat. Yang selanjutnya, menyimpan bahan yang mudah terbakar pada tempat yang tidak mudah pecah agar terhindar dari kebakaran, dan selalu mematikan air, gas, dan listrik apabila sedang tidak digunakan. Cara menggunakan APAR ada 4 tips, yaitu PASS. Yang pertama, pull, tarik pin pengaman. Yang kedua, AM, arahkan nozzle pada sumber api. Yang ketiga, squeeze, tekan tuas. Yang keempat, ada sweep, sapu dari setiap sisi. Selanjutnya ada penyebab celaka yang paling banyak pada saat gempa bumi adalah akibat kejatuhan material. Ada 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, atur benda yang berat sedapat mungkin berada pada bagian bawah.
Yang kedua, cek kestabilan benda yang tergantung yang dapat jatuh pada saat gempa terjadi. Alat yang harus ada di setiap tempat, yang pertama ada kotak P3K untuk meminimalisir terjadinya luka, yang kedua ada senter, jika terjadi gelap lalu terjebak dapat digunakan sebagai penerangan. Upaya meminimalisir dampak gempa. 1. Membuat konstruksi bangunan tanah gempa sebagai langkah mitigasi pasca bencana. Kedua, proses evakuasi korban diutamakan dengan cara manual. Ketiga, bila terjadi getaran usahakan jangan panik. Yang keempat, mengamati adanya tanda-tanda alam akan terjadinya gempa seperti naiknya permukaan air sumur dan berubah menjadi keruh, perilaku satwa yang menunjukkan rasa takut. Selanjutnya, jika Anda sedang mengendarai mobil, pertama, keluar, turun, dan menjauh dari mobil. Hindari jika terjadi pergeseran atau kebakaran. Kedua, perhatikan tempat Anda berpijak. Hindari apabila terjadi rekahan tanah. Ketiga, jika Anda tinggal atau berada di pantai, jauhi pantai untuk menghindari terjadinya tsunami. Yang keempat, jika Anda tinggal di daerah pegunungan, apabila terjadi gempa bumi, hindari daerah yang mungkin terjadi longsor. Yang terakhir, setelah gempa terjadi, keluar ruangan dengan teratur, perhatikan lingkungan sekitar apakah terjadi kebakaran, gas bocor, atau korsleting listrik. Jangan berjalan di daerah gempa karena ada kemungkinan reruntuhan menimpa kita. Jangan memasuki rumah yang telah terkena gempa, mengisi angket dari instansi terkait, mengikuti informasi terkait gempa yang terjadi, selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat dan penjelasan saya dapat dimengerti. Terima kasih.